Selamat pagi, salam olahraga, selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parlay 18, channel yang membahas putaran prediksi sepak bola. Oke, buat teman-teman jangan lupa support dan dukungannya untuk channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan seputaran informasi prediksi sepak bola untuk setiap harinya tentunya dari channel ini. Oke teman-teman, ada sedikit informasi buat teman-teman, yaitu dari Pipa 855 mengadakan event parlay dan untuk 5 web lainnya juga ya. Dan untuk syarat dan ketentuannya silahkan kalian simak di kolom deskripsi ya, dan silahkan bergabung juga di grup Telegram kami. Oke teman-teman, pencinta sepak bola dan pencinta mix parlay atau single bet dimanapun kalian berada, kita jumpa lagi di prediksi kita untuk malam ini atau dini hari di tanggal 30 sampai dengan 31 Oktober. Oke, dan sebelum saya lanjut untuk ke pembahasan prediksi malam ini atau dini hari, saya review kembali dulu ya prediksi saya kemarin. Untuk Leicester berhadapan dengan Manchester City, di laga ini kita gagal ya, karena kemarin kita mengambil Manchester City dan di Cup 1/4 bola. Sementara untuk Bournemouth yang berhadapan dengan Tottenham, di laga ini kita masuk ya, karena kemarin kita mengambil Tottenham di Cup 0,5 atau di setengah bola ya. Sementara untuk Brighton yang berhadapan dengan Chelsea, di laga ini kita gagal ya, karena kemarin kita yakin ke Chelsea di Cup 0-0 atau bermain leg-legan. Sementara untuk Newcastle United berhadapan dengan Aston Villa, di laga ini kita masuk karena kemarin kita milih bermain over di 2/4 bola. Sementara untuk Napoli berhadapan dengan Sassuolo, di laga ini juga kita masuk karena kemarin kita mengambil Napoli di Cup 1/4 bola. Oke, selamat jika ada yang masuk untuk prediksi kemarin. Kita masuk di 3 laga dan kita gagal di 2 laga ya. Dan untuk lebih jelasnya silahkan kalian cek di play score kalian masing-masing ya. Oke teman-teman, tetap semangat dan semoga prediksi malam ini atau dini hari bisa lebih baik lagi ya. Oke teman-teman, kita lanjut saja untuk ke pembahasan atau prediksi kita untuk malam ini. Seperti biasanya saya akan ambil atau bahas 5 laga atau 5 pertandingan ya. Untuk kali ini saya ambil dari La Liga Spanyol, Liga Primer Inggris, Italia Serie A, dan Perancis Liga 1 ya. Oke, langsung saja untuk laga yang pertama dari La Liga Spanyol, di mana Real Madrid akan menjamu Girona ya. Oke, di sini saya lihat untuk peluang kemenangan cukup besar ke Real Madrid ya, sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Real Madrid saya melihat ada 1 pemain yang akan absen dan 3 pemain masih dipertanyakan. Sementara dari tim tamu Girona terlihat 2 pemainnya akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, untuk 5 laga terakhir atau 5 pertandingan terakhir Real Madrid, di mana Real Madrid terbilang cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan beruntun, 1 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sementara untuk Girona sendiri belum menampilkan performa yang cukup bagus ya, hanya 2 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan dan tidak pernah menang untuk 5 pertandingan terakhirnya. Sementara untuk 5 pertemuan head to head antara Girona dengan Real Madrid 4 kali menang, sementara Girona hanya 1 kali menang. Dan untuk posisi peringkatnya saat ini, Real Madrid menduduki di peringkat runner up yaitu peringkat kedua dengan 31 poin, sementara Girona saat ini ada di peringkat bawah yaitu peringkat 19 dengan 9 poinnya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan saya untuk kedua tim antara Real Madrid ya dengan Girona. Kalau kita lihat untuk performa kedua tim, memang Real Madrid terbilang cukup bagus dalam untuk 5 pertandingan terakhirnya, sementara Girona tampil tidak terlalu bagus ya untuk 5 pertandingan terakhirnya. Dan untuk pertemuan head to head memang Real Madrid lebih unggul ya untuk 4 kali pertemuan. Sementara untuk posisi peringkat saya rasa sangat jauh sekali antara Real Madrid dengan Girona. Jadi menurut analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari antara Real Madrid dan Girona, saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah yaitu Real Madrid cukup di dekat min 1,5 atau di 1,5 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau saat ya. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya dari Liga Premier Inggris ya, di mana Manchester United akan menjamu West Ham United ya. Oke, di sini untuk peluang kemenangan memang terlihat tipis ke Manchester United sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Manchester United sendiri terlihat 4 pemainnya akan absen dan 2 pemain masih dipertanyakan. Sementara dari tim tamu sendiri ada 1 pemain yang akan absen dan 2 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir Manchester tampil terbilang cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali seri dan belum pernah kalah untuk 5 pertandingan terakhirnya. Sementara West Ham tampil juga cukup bagus yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Dari 5 pertemuan head to head antara Manchester United dengan West Ham, Manchester United 3 kali menang, West Ham hanya 1 kali menang dan di 1 kali pertemuan mereka berakhir seri yaitu imbang ya. Oke, untuk posisi peringkat saat ini Manchester United menduduki peringkat ke-6 dengan 20 poin, sementara West Ham ada di peringkat ke-13 dengan 14 poinnya. Oke teman-teman,
Itulah sedikit analisa saya atau penjelasan untuk kedua tim antara Manchester United dengan West Ham. Kalau untuk performa kedua tim, memang kedua tim ini tampil terbilang cukup bagus untuk 5 pertandingan terakhirnya, dan untuk pertemuan head to head memang Manchester United terlihat lebih unggul untuk pertemuan sebelumnya, dan untuk posisi peringkat saya rasa cukup jauh juga antara Manchester United dengan West Ham ya. Jadi untuk analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari antara kedua tim antara Manchester United dengan West Ham, saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah yaitu Manchester United, cukup di handicap 0,5 atau di setengah bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita saat. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya. Saya ambil dari Italia Serie A di mana Lazio akan menjamu Salernitana ya. Oke, di sini untuk peluang kemenangan terlihat jelas memang ke Lazio sebagai tuan rumah untuk malam nanti atau dini hari. Dari Lazio terlihat ada 3 pemain yang akan absen dan 1 pemain masih dipertanyakan, sementara dari tim tamu Salernitana terlihat 1 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir Lazio tampil terbilang cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali seri dan tidak pernah kalah juga untuk 5 pertandingan terakhirnya. Sementara untuk Salernitana sendiri tampil terbilang cukup bagus juga, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan. Dari 4 kali pertemuan head to head antara Lazio dengan Salernitana, Lazio 3 kali menang, Salernitana hanya 1 kali menang. Oke, untuk posisi peringkat saat ini Lazio ada di peringkat ketiga dengan 24 poin, sementara Salernitana ada di peringkat 11 dengan 13 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan untuk tim antara Lazio dengan Salernitana. Kalau kita simak untuk performa kedua tim atau 5 pertandingan terakhirnya, memang kedua tim ini tampil terbilang cukup bagus juga ya untuk 5 pertandingan terakhirnya. Jadi untuk posisi peringkat saya rasa cukup jauh. Dan untuk pertemuan head to head memang Lazio unggul ya untuk pertemuan 4 kali pertemuan 3 kali pertemuan sebelumnya. Jadi menurut analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari antara Lazio dengan Salernitana, saya lebih yakin akan mengambil Lazio cukup di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya masih dari Italia Serie A di mana Torino akan menjamu AC Milan. Oke, di sini saya lihat untuk peluang kemenangan lebih ke tim tamu yaitu AC Milan. Dari Torino terlihat ada 2 pemain yang akan absen, dan dari AC Milan sendiri juga 4 pemain yang akan absen dan 2 pemain masih dipertanyakan ya. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir Torino tampil terbilang cukup bagus dengan meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara AC Milan sendiri tampil dengan sangat bagus yaitu dengan meraih 4 kali kemenangan untuk 5 pertandingan terakhirnya dan hanya mengalami 1 kali kekalahan ya. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Torino dengan AC Milan 3 kali menang, sementara Torino belum pernah menang dan di 2 kali pertemuannya berakhir imbang. Oke, untuk posisi peringkat saat ini AC Milan menduduki peringkat runner-up yaitu peringkat kedua dengan 26 poin, sementara Torino saat ini ada di peringkat 10 dengan 14 poinnya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan saya antara Torino dengan AC Milan. Kalau kita simak bersama untuk 5 pertandingan terakhir kedua tim antara Torino dengan AC Milan, Torino memang terbilang kedua tim ini tampil cukup bagus untuk 5 pertandingan terakhirnya ya. Dan untuk posisi peringkat saya rasa sangat jauh ya untuk kedua tim, dan untuk pertemuan head to head memang AC Milan terlihat lebih unggul untuk pertemuan sebelumnya. Jadi menurut analisa saya sendiri antara Torino dengan AC Milan, saya lebih yakin akan ke tim tamu yaitu AC Milan cukup di handicap min 1/4 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita saat ini. Oke, lanjut lagi untuk laga yang terakhir saya ambil dari Prancis Liga 1 ya, di mana Lyon akan menjamu Lille ya. Oke, untuk peluang kemenangan memang terlihat kedua tim ini sama-sama memberikan fur ya untuk antara Lyon dengan Lille. Untuk dari Lyon saya melihat ada 3 pemain yang akan absen, sementara dari Lille terlihat ada 1 pemain yang akan absen ya. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir Lyon terbilang tampil untuk 5 pertandingannya 5 pertandingan terakhirnya tidak terlalu bagus, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan. Sementara Lille sendiri tampil terbilang sangat bagus yaitu dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali kalah. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Lille dengan Lyon 3 kali menang, sementara Lille ya 3 kali menang, sementara Lyon belum pernah menang untuk 5 kali pertemuannya dan di 2 kali pertemuan mereka berakhir imbang ya. Oke, untuk posisi peringkat saat ini di mana Lille ada di posisi ke-6 dengan 22 poin, sementara Lyon ada di posisi 8 dengan 17 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan atau analisa saya antara Lyon dengan Lille. Kalau untuk performa kedua tim, Lyon memang tidak tampil cukup bagus untuk 5 pertandingan terakhirnya, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dan 1 kali seri saja. Dan sementara Lille tampil dengan sangat bagus untuk 5 pertandingan terakhirnya, dan untuk posisi peringkat saya rasa cukup dekat untuk kedua tim ini ya. Kalau untuk head to head memang Lille tidak lebih unggul ya untuk pertemuan sebelumnya. Jadi untuk analisa saya sendiri untuk malam ini antara Lyon dengan Lille, saya lebih yakin akan memilih bermain under di 3,4 bola ya teman-teman. Silahkan diambil ya kalau kita saat ini. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya akan review kembali update untuk malam ini.
Oke, untuk Real Madrid ya berhadapan dengan Girona. Saya mengambil Real Madrid di handicap min 1,5 atau di 1,5 bola. Sementara untuk Manchester United berhadapan dengan West Ham, saya mengambil Manchester United di handicap min 0,5 atau di 1,5 bola. Dan untuk Lazio ya berhadapan dengan Salernitana, saya mengambil Lazio di handicap min 3,4 bola atau hampir 1 bola. Jadi untuk Torino berhadapan dengan AC Milan, saya mengambil AC Milan di handicap min 1/4 bola. Dan yang terakhir itu Lyon berhadapan dengan Lille, saya memilih bermain under di 3/4 bola ya. Oke, dan untuk tambahan McFarlane saya akan tambahkan nanti di video. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu, silahkan diabaikan saja. Dan di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat pagi dan salam olahraga.